Semua orang yakin Ratna akan menikah dengan putra milioner yang kaya raya. Pernikahan itu bahkan hampir terjadi. Tapi tak ada yang menyangka, pria itu justru meninggalkannya demi wanita yang lebih kaya. Saat hidup Ratna hancur dan usahanya hampir bangkrut, ia membuat keputusan yang mengejutkan, menikahi seorang santri miskin. Namun, tak lama kemudian, sebuah pertemuan tak terduga mengubah segalanya. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Di sebuah kota kecil bernama Banyuwana, kehidupan berjalan dengan tenang seperti hari-hari pada umumnya. Jalanan kota itu tidak terlalu ramai, tetapi selalu dipenuhi aktivitas warga yang sibuk bekerja dan berdagang. Di sepanjang jalan utama berdiri deretan toko, warung makan, dan beberapa bangunan usaha yang menjadi pusat kegiatan ekonomi warga. Di antara deretan usaha itu, ada satu tempat yang cukup dikenal banyak orang, yaitu sebuah butik sekaligus usaha catering milik seorang wanita muda bernama Ratna Maharani. Banyak orang mengenal Ratna bukan hanya karena usahanya yang sukses, tetapi juga karena kepribadiannya yang ramah dan cara bicaranya yang lembut kepada siapapun. Ratna masih tergolong muda, namun namanya sudah cukup dihormati di kota itu. Ia membangun usahanya dari kerja keras selama bertahun-tahun. Setiap pagi, sebelum para karyawannya datang, Ratna sudah lebih dulu berada di tempat usahanya untuk memastikan semua berjalan dengan baik. Ia terbiasa memeriksa pesanan, berbicara dengan pelanggan, dan mengatur pekerjaan dengan teliti. Orang-orang yang bekerja dengannya sering mengatakan bahwa Ratna bukan hanya seorang bos, tetapi juga seseorang yang peduli terhadap orang lain. Ia tidak pernah memperlakukan karyawannya dengan kasar, bahkan sering membantu mereka ketika menghadapi kesulitan. Keberhasilan Ratna membuat banyak orang kagum. Tidak sedikit yang membicarakan bagaimana seorang wanita muda bisa membangun usaha yang cukup besar di kota kecil seperti Banyuwana. Beberapa pelanggan bahkan datang dari kota lain hanya untuk memesan makanan dari catering miliknya atau membeli pakaian dari butik yang ia kelola. Usahanya semakin berkembang dari waktu ke waktu, membuat kehidupan Ratna terlihat mapan dan penuh keberhasilan. Namun di balik kesuksesan itu, Ratna tetap menjalani hidup dengan sederhana. Ia tidak pernah menunjukkan sikap sombong atau berlebihan. Ketika berjalan di pasar atau menyapa warga sekitar, ia tetap terlihat seperti wanita biasa yang mudah tersenyum dan tidak menjaga jarak dengan siapapun. Sikap itulah yang membuat banyak orang menghormatinya. Bagi sebagian orang di kota Banyuwana, Ratna adalah contoh nyata bahwa kerja keras bisa mengubah kehidupan seseorang. Ia dikenal sebagai wanita yang kuat, mandiri, dan memiliki masa depan yang cerah. Banyak orang percaya bahwa kehidupan Ratna akan terus berjalan dengan baik. Tidak ada yang menyangka bahwa suatu hari nanti, kehidupan wanita yang terlihat sempurna itu justru akan berubah karena sebuah kejadian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kesuksesan Ratna sebagai pengusaha muda perlahan membuat namanya semakin dikenal di berbagai kalangan. Tidak hanya para pelanggan biasa, beberapa keluarga terpandang di kota Banyuwana juga mulai memperhatikan keberhasilannya. Di antara mereka, ada satu keluarga yang sangat berpengaruh di kota itu, yaitu keluarga Pratama, pemilik perusahaan properti terbesar yang memiliki banyak proyek pembangunan di berbagai daerah. Keluarga itu dikenal sangat kaya dan memiliki jaringan bisnis yang luas. Banyak orang memandang keluarga Pratama sebagai simbol kekuasaan dan kekayaan di Banyuwana. Dari keluarga itulah muncul seorang pria muda bernama Kevin Pratama, putra tunggal dari pengusaha besar tersebut. Kevin dikenal sebagai sosok yang tampan, berpendidikan tinggi, dan selalu tampil dengan gaya hidup mewah. Ia sering datang ke berbagai acara penting di kota itu dengan mobil mahal dan pakaian yang rapi. Bagi sebagian orang, Kevin adalah pria yang memiliki hampir segalanya: kekayaan, status sosial, dan masa depan yang terlihat sangat menjanjikan. Suatu hari, Kevin mulai sering datang ke butik milik Ratna. Awalnya ia datang sebagai pelanggan biasa, memesan pakaian untuk sebuah acara keluarga. Namun sejak saat itu, ia terlihat semakin sering berkunjung. Kadang ia datang hanya untuk berbincang singkat, kadang ia juga memesan catering untuk acara bisnis keluarganya. Lambat laun, kehadirannya mulai menjadi hal yang biasa bagi Ratna dan para karyawannya.
Kevin selalu datang dengan sikap yang sopan dan penuh perhatian. Ia sering memuji kerja keras Ratna dalam mengelola usahanya. Baginya Kevin bukan hanya seorang wanita cantik, tetapi juga wanita yang mandiri dan memiliki semangat kuat. Itu membuat Kevin merasa tertarik untuk mengenalnya lebih dekat. Beberapa kali ia bahkan mengajak Ratna berbicara lebih lama setelah urusan bisnis selesai. Kedekatan mereka pun mulai terlihat oleh orang-orang di sekitar. Banyak yang memperhatikan bagaimana Kevin sering datang menjemput Ratna setelah ia selesai bekerja. Kadang mereka terlihat berbicara di depan butik, kadang juga terlihat pergi bersama setelah toko tutup. Bagi warga kota Banyuwana, pemandangan itu menjadi bahan pembicaraan yang cukup sering terdengar. Sebagian orang merasa bahwa hubungan itu sangat cocok. Ratna adalah wanita sukses yang dihormati banyak orang, sementara Kevin adalah putra dari keluarga kaya yang memiliki pengaruh besar. Banyak yang mulai beranggapan bahwa hubungan itu suatu hari nanti akan berakhir dengan sebuah pernikahan besar yang akan menjadi pembicaraan seluruh kota. Seiring berjalannya waktu, kedekatan antara Ratna dan Kevin semakin sering terlihat oleh banyak orang. Kevin tidak lagi sekedar datang sebagai pelanggan atau rekan bisnis. Ia mulai terlibat lebih jauh dalam kehidupan Ratna. Sesekali ia membantu memberi saran tentang cara mengembangkan usaha. Bahkan, pernah memperkenalkan Ratna kepada beberapa kenalan bisnis dari luar kota. Bagi orang-orang yang melihat dari luar, hubungan mereka tampak semakin serius dan penuh harapan. Kabar tentang kedekatan itu perlahan sampai juga ke telinga keluarga Ratna. Orang tua Ratna awalnya hanya menganggap Kevin sebagai teman biasa. Namun setelah beberapa kali Kevin datang berkunjung ke rumah mereka dengan sikap sopan dan penuh hormat, pandangan mereka mulai berubah. Kevin selalu berbicara dengan santun, membawa buah tangan sederhana, dan menunjukkan sikap yang membuat keluarga Ratna merasa dihargai. Hal itu membuat mereka semakin percaya bahwa Kevin adalah pria yang memiliki niat baik terhadap Ratna. Di lingkungan tempat tinggal Ratna, pembicaraan tentang hubungan mereka pun semakin sering terdengar. Banyak tetangga yang diam-diam merasa senang melihat Ratna dekat dengan pria dari keluarga terpandang. Bagi mereka, jika Ratna benar-benar menikah dengan Kevin, itu akan menjadi kabar besar yang membanggakan. Mereka melihat Ratna sebagai wanita pekerja keras yang pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Sementara itu, Ratna sendiri mulai merasakan harapan yang sama. Ia tidak pernah membayangkan akan dekat dengan seseorang dari keluarga yang begitu kaya. Namun, sikap Kevin yang terlihat perhatian membuatnya merasa nyaman. Kevin sering mengatakan bahwa ia kagum pada Ratna karena mampu membangun usaha dengan kerja kerasnya sendiri. Kata-kata itu membuat Ratna merasa dihargai, bukan hanya sebagai wanita, tetapi juga sebagai seseorang yang memiliki perjuangan hidup. Beberapa kali Kevin juga mulai membicarakan masa depan dengan nada yang serius. Ia mengatakan bahwa suatu hari nanti, ia ingin membangun kehidupan yang lebih besar, dan ia merasa Ratna adalah wanita yang tepat untuk berjalan bersamanya. Meskipun Kevin tidak pernah secara langsung menyebutkan rencana pernikahan saat itu, kata-katanya cukup membuat Ratna dan keluarganya berharap bahwa hubungan itu akan berakhir dengan sesuatu yang lebih besar. Harapan itu semakin kuat ketika Kevin semakin sering hadir dalam kehidupan Ratna. Ia tidak hanya datang ke tempat usaha Ratna, tetapi juga beberapa kali menghadiri acara keluarga kecil di rumahnya. Bagi banyak orang yang melihat hubungan itu, semuanya terlihat seperti langkah-langkah menuju sebuah pernikahan yang hanya tinggal menunggu waktu. Tidak ada yang menyangka bahwa harapan yang tampak begitu indah itu suatu hari nanti justru akan berubah menjadi sebuah kekecewaan yang sangat menyakitkan bagi Ratna. Hari-hari terus berjalan, dan hubungan Ratna dengan Kevin terlihat semakin dekat di mata banyak orang. Kevin masih sering datang ke butik milik Ratna, kadang membawa senyum hangat dan cerita tentang rencana-rencana besar yang ingin ia capai di masa depan. Ia juga beberapa kali menyebut bahwa keluarganya mulai tertarik mengenal Ratna lebih jauh. Kata-kata itu membuat Ratna merasa bahwa hubungan mereka memang sedang menuju arah yang lebih serius. Bahkan di dalam hatinya, Ratna mulai membayangkan kehidupan baru yang mungkin akan ia jalani suatu hari nanti. Namun perlahan, sesuatu mulai terasa berbeda. Perubahan itu tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan datang dengan cara yang sangat halus. Kevin yang biasanya datang beberapa kali dalam seminggu, mulai jarang terlihat. Awalnya Ratna tidak terlalu memikirkannya. Ia mengira Kevin sedang sibuk dengan urusan bisnis keluarganya yang memang cukup besar. Ratna mencoba memahami keadaan itu dan tetap fokus menjalankan pekerjaannya seperti biasa. Beberapa hari kemudian, perubahan itu semakin terasa. Kevin yang biasanya cepat membalas pesan atau panggilan Ratna, kini mulai sering terlambat merespons.
Kadang pesan Ratna baru dibalas berjam-jam kemudian dengan jawaban yang singkat. Tidak ada lagi percakapan panjang seperti dulu. Tidak ada lagi rencana makan malam atau pertemuan setelah Ratna selesai bekerja. Semua terasa berbeda, meskipun tidak ada penjelasan yang jelas. Ratna mulai merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri dengan berpikir bahwa Kevin mungkin sedang menghadapi tekanan pekerjaan. Namun di dalam hatinya, muncul perasaan aneh yang tidak bisa diabaikan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang sedang terjadi tanpa sepengetahuannya? Suasana di butik Ratna pun perlahan berubah. Para karyawan yang dulu sering melihat Kevin datang kini mulai menyadari bahwa pria itu sudah lama tidak terlihat. Beberapa dari mereka sempat saling bertanya, tetapi tidak ada yang benar-benar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ratna sendiri memilih untuk tidak banyak berbicara tentang hal itu. Ia tetap menjalankan pekerjaannya seperti biasa, meskipun pikirannya sering dipenuhi pertanyaan yang belum terjawab. Hari demi hari berlalu, dan hubungan Ratna dengan Kevin terasa semakin jauh di mata banyak orang. Pria yang dulu begitu sering hadir dalam kehidupannya, kini seperti perlahan menghilang tanpa penjelasan. Ratna mencoba bersabar dan menunggu, berharap semua hanya kesalahpahaman sementara. Namun tanpa ia sadari, perubahan kecil yang mulai terjadi itu sebenarnya adalah awal dari sebuah kenyataan pahit yang sebentar lagi akan mengubah hidupnya secara drastis. Perasaan gelisah yang selama ini disimpan Ratna akhirnya semakin sulit untuk diabaikan. Sudah hampir 2 minggu, Kevin tidak datang ke butik seperti biasanya. Tidak ada kabar yang jelas, tidak ada penjelasan yang membuat hati Ratna merasa tenang. Meskipun Ratna mencoba bersikap seolah semuanya baik-baik saja, di dalam hatinya muncul kekhawatiran yang semakin besar dari hari ke hari. Ia merasa ada sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang tidak pernah diberitahukan kepadanya. Suatu sore, ketika Ratna sedang menyelesaikan catatan pesanan di ruang kerjanya, salah satu karyawannya masuk dengan wajah ragu. Karyawan itu tampak seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu bagaimana cara memulainya. Setelah beberapa saat terdiam, ia akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Ia mengatakan bahwa beberapa orang di kota mulai membicarakan sesuatu tentang Kevin. Awalnya Ratna tidak terlalu memikirkan hal itu. Namun ketika karyawan itu melanjutkan ceritanya, wajah Ratna perlahan berubah. Dari cerita yang beredar, Kevin ternyata sedang dekat dengan seorang wanita lain. Wanita itu berasal dari keluarga yang jauh lebih kaya dan memiliki pengaruh besar dalam dunia bisnis. Banyak orang mengatakan bahwa hubungan mereka bahkan sudah diketahui oleh keluarga Kevin. Beberapa kabar yang beredar menyebutkan bahwa kedua keluarga itu sedang membicarakan rencana untuk menyatukan hubungan mereka melalui sebuah pernikahan. Mendengar kabar itu, Ratna sempat merasa sulit mempercayainya. Selama ini Kevin selalu bersikap baik kepadanya. Ia sering berbicara tentang masa depan, bahkan beberapa kali memberikan harapan bahwa hubungan mereka akan berjalan serius. Ratna mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa kabar itu mungkin hanya gosip yang belum tentu benar. Namun, perasaan tidak tenang di hatinya semakin kuat. Beberapa hari kemudian, kebenaran itu akhirnya benar-benar terungkap. Ratna secara tidak sengaja melihat Kevin di sebuah restoran besar di pusat kota. Pria yang selama ini dekat dengannya itu terlihat duduk bersama seorang wanita yang belum pernah Ratna lihat sebelumnya. Mereka tampak sangat akrab, bahkan keluarga Kevin juga terlihat berada di meja yang sama. Suasana itu terlihat seperti pertemuan keluarga yang sangat penting. Di saat itulah, Ratna mulai memahami kenyataan yang sebenarnya. Tanpa ada penjelasan, tanpa ada kejujuran sebelumnya, Kevin ternyata telah memilih jalan lain dalam hidupnya. Pria yang dulu sering berbicara tentang masa depan bersama, kini justru berjalan menuju masa depan yang sama sekali tidak melibatkan Ratna. Kenyataan itu terasa seperti pukulan yang sangat keras bagi Ratna, karena harapan yang selama ini ia simpan ternyata runtuh begitu saja dalam sekejap. Setelah mengetahui kenyataan pahit itu, kehidupan Ratna tidak lagi terasa sama seperti sebelumnya. Selama ini ia selalu terlihat kuat di hadapan banyak orang, tetapi kali ini luka yang ia rasakan begitu dalam. Pengkhianatan yang datang tanpa penjelasan membuat hatinya terasa kosong. Ratna tidak hanya kehilangan seseorang yang pernah ia percaya, tetapi juga kehilangan harapan besar yang sempat ia bayangkan tentang masa depannya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Ratna mulai lebih banyak menghabiskan waktu sendirian. Ia tetap datang ke butik seperti biasa, namun sikapnya tidak lagi seceria dulu.
Jika sebelumnya ia selalu aktif memeriksa pesanan, berbicara dengan pelanggan, dan memberi arahan kepada karyawan, kini Ratna lebih sering duduk diam di ruang kerjanya. Ia mencoba tetap bekerja, tetapi pikirannya seringkali melayang jauh memikirkan apa yang telah terjadi. Perubahan itu juga mulai dirasakan oleh para karyawannya. Mereka melihat Ratna menjadi lebih pendiam dan terlihat lelah, seolah memikul beban yang sangat berat. Tidak ada lagi senyum yang sering menghiasi wajahnya seperti dulu. Walaupun Ratna berusaha menyembunyikan perasaannya, orang-orang yang bekerja dengannya bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang sedang mengganggu pikirannya. Karena kehilangan semangat, Ratna juga mulai kurang fokus dalam mengurus usahanya. Beberapa pesanan terlambat diproses, beberapa keputusan penting tertunda karena Ratna tidak segera menanganinya. Keadaan itu perlahan membuat usaha yang selama ini ia bangun dengan susah payah mulai mengalami kesulitan. Pelanggan yang biasanya datang dengan rutin mulai berkurang, dan suasana tempat usahanya tidak lagi seramai sebelumnya. Masalah itu semakin terasa ketika beberapa karyawan memilih untuk berhenti bekerja. Sebagian dari mereka terpaksa mencari pekerjaan lain karena merasa usaha itu tidak lagi berjalan seperti dulu. Ratna sebenarnya menyadari keadaan itu, tetapi ia merasa sangat sulit untuk mengembalikan semangat yang sempat hilang dari dalam dirinya. Hari-hari yang dulu terasa penuh harapan, kini berubah menjadi hari-hari yang berat untuk dijalani. Ratna sering pulang ke rumah dengan perasaan lelah dan pikiran yang dipenuhi penyesalan. Ia terus bertanya dalam hati, bagaimana semuanya bisa berubah begitu cepat? Wanita yang dulu dikenal sebagai pengusaha muda yang kuat, kini justru berada di titik terendah dalam hidupnya. Tanpa ia sadari, masa-masa sulit itulah yang nantinya akan membuka jalan bagi pertemuan tak terduga yang perlahan mengubah arah hidupnya. Hari-hari yang berat membuat Ratna mulai mencari tempat yang bisa memberinya sedikit ketenangan. Setelah bekerja seharian di butik yang kini terasa jauh lebih sepi dari biasanya, Ratna sering merasa pikirannya penuh dengan berbagai kekhawatiran. Ia menyadari bahwa jika terus memikirkan masalah yang sama setiap hari, dirinya justru akan semakin terpuruk. Karena itu, suatu sore Ratna memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat yang jarang ia kunjungi sebelumnya, yaitu sebuah pesantren kecil yang berada di pinggir kota Banyuwana. Pesantren itu tidak terlalu besar dan terlihat sangat sederhana. Bangunannya terdiri dari beberapa rumah kayu, ruang belajar, serta sebuah masjid kecil yang menjadi pusat kegiatan para santri. Suasana di tempat itu terasa jauh berbeda dari keramaian kota. Angin sore berhembus pelan, dan suara lantunan ayat suci yang dibaca para santri terdengar menenangkan. Bagi Ratna yang sedang dipenuhi berbagai pikiran, suasana itu terasa seperti tempat yang bisa memberi sedikit kedamaian. Sejak hari itu, Ratna mulai sesekali datang ke pesantren tersebut. Ia biasanya hanya duduk di halaman masjid atau berjalan pelan di sekitar lingkungan pesantren. Tidak ada yang mengenalnya sebagai pengusaha besar di tempat itu. Para santri menjalani kegiatan mereka seperti biasa, belajar, bekerja, dan saling membantu satu sama lain. Hal sederhana itu justru membuat Ratna merasa lebih tenang. Di tempat itulah Ratna pertama kali bertemu dengan seorang santri bernama Ahmad Fauzi. Ahmad adalah pemuda yang dikenal rajin dan sering membantu pekerjaan di pesantren. Ia terbiasa membersihkan halaman, mengangkat air, atau membantu menyiapkan makanan untuk para santri lain. Penampilannya sangat sederhana, bahkan pakaiannya terlihat biasa saja, namun sikapnya selalu tenang dan penuh sopan santun kepada siapapun yang ia temui. Suatu sore ketika Ratna sedang duduk sendirian di bawah pohon di halaman pesantren, Ahmad lewat sambil membawa beberapa ember air. Ia sempat berhenti sejenak dan menyapa Ratna dengan ramah. Sapaan itu sangat sederhana, tetapi nada suaranya terdengar tulus. Ratna yang saat itu sedang tenggelam dalam pikirannya hanya membalas dengan senyum kecil. Pertemuan singkat itu sebenarnya tidak terasa istimewa pada awalnya. Namun sejak hari itu, Ratna mulai beberapa kali bertemu Ahmad di pesantren. Setiap kali berpapasan, Ahmad selalu menyapa dengan sikap yang sama, sederhana dan penuh rasa hormat. Tanpa Ratna sadari, pertemuan-pertemuan kecil yang tampak biasa itu perlahan menjadi awal dari sebuah hubungan yang nantinya akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Sejak pertemuan pertama itu, Ratna mulai beberapa kali melihat Ahmad di berbagai sudut pesantren. Kadang ia melihat pemuda itu sedang menyapu halaman, kadang membantu membawa karung beras ke dapur, atau duduk bersama santri lain membaca kitab setelah waktu sholat. Ahmad selalu terlihat sibuk dengan kegiatan sederhana, tetapi sikapnya tetap tenang dan tidak pernah terlihat mengeluh. Bagi Ratna yang sedang menjalani masa sulit, pemandangan itu terasa berbeda dari kehidupan yang biasa ia lihat di kota. Beberapa hari kemudian, Ratna kembali datang ke pesantren seperti biasanya.
Sore itu suasana terlihat cukup sepi karena sebagian santri sedang mengikuti kegiatan belajar di dalam ruangan. Ratna duduk di bangku kayu yang berada di dekat halaman masjid. Wajahnya terlihat lebih tenang dibandingkan beberapa minggu sebelumnya, meskipun sesekali ia masih terlihat tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tidak lama kemudian, Ahmad lewat di tempat itu setelah selesai membawa beberapa buku ke ruang belajar. Ketika melihat Ratna duduk sendirian, ia kembali menyapa dengan ramah seperti biasanya. Sapaan itu tidak terdengar berlebihan, hanya sebuah bentuk penghormatan yang sederhana. Ratna pun membalas dengan senyum kecil. Dari percakapan singkat itu, Ahmad mengetahui bahwa Ratna sering datang ke pesantren untuk mencari suasana yang lebih tenang. Sejak saat itu, mereka mulai sesekali berbincang ringan ketika bertamu. Ahmad tidak pernah menanyakan hal-hal yang terlalu pribadi. Ia hanya berbicara dengan cara yang sederhana, seringkali tentang kegiatan di pesantren atau tentang pentingnya menjalani hidup dengan sabar. Sikapnya yang tenang membuat Ratna merasa nyaman. Berbeda dengan banyak orang yang biasanya penasaran dengan kehidupan Ratna, justru Ahmad tidak pernah menunjukkan rasa ingin tahu yang berlebihan. Suatu sore ketika Ratna terlihat lebih murung dari biasanya, Ahmad hanya duduk tidak jauh darinya sambil berbicara pelan. Ia mengatakan bahwa setiap orang pasti pernah menghadapi masa sulit dalam hidupnya. Namun menurutnya, kesulitan seringkali datang bukan untuk menghancurkan seseorang, melainkan untuk membuat seseorang menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kata-kata itu disampaikan dengan nada yang sangat sederhana, tanpa maksud menggurui. Anehnya, kata-kata sederhana itu justru membuat Ratna merasa sedikit lebih tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ada seseorang yang mendengarkannya tanpa menilai atau menghakimi. Ahmad tidak pernah mencoba terlihat hebat di hadapan Ratna. Ia hanya menjadi dirinya sendiri, seorang pemuda sederhana yang berbicara dengan ketulusan. Tanpa Ratna sadari, ketulusan itulah yang perlahan mulai mengisi kembali ruang kosong di dalam hatinya. Waktu terus berjalan, dan pertemuan Ratna dengan Ahmad di pesantren menjadi semakin sering. Awalnya mereka hanya saling menyapa ketika bertemu, lalu sesekali berbincang singkat di halaman masjid. Namun perlahan, percakapan mereka menjadi lebih panjang. Ratna mulai merasa bahwa berbicara dengan Ahmad memberinya ketenangan yang tidak ia temukan di tempat lain. Pemuda itu tidak pernah mencoba menghibur dengan kata-kata berlebihan, tetapi selalu mendengarkan dengan sabar setiap kali Ratna bercerita tentang kehidupannya. Sedikit demi sedikit, Ratna mulai membuka diri tentang masa sulit yang sedang ia alami. Ia bercerita tentang usahanya yang mulai goyah, tentang karyawan yang satu persatu pergi, dan tentang rasa kecewa yang masih tersisa di dalam hatinya. Ahmad tidak pernah memotong cerita itu. Ia hanya mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu sesekali memberikan nasihat sederhana yang terdengar tulus. Baginya kesabaran dan keikhlasan adalah hal penting yang harus dimiliki seseorang ketika menghadapi ujian hidup. Sikap Ahmad yang sederhana justru membuat Ratna merasa dihargai sebagai manusia, bukan sebagai seorang pengusaha yang harus selalu terlihat kuat. Bersama Ahmad, Ratna tidak merasa perlu menyembunyikan kelemahannya. Ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa merasa dihakimi. Perasaan itulah yang perlahan membuat Ratna melihat Ahmad dengan cara yang berbeda. Beberapa bulan setelah pertemuan mereka yang pertama, hubungan keduanya semakin dekat. Ratna mulai menyadari bahwa kehadiran Ahmad telah membawa perubahan dalam hidupnya. Walaupun Ahmad tidak memiliki kekayaan atau status sosial yang tinggi, ia memiliki sesuatu yang tidak pernah Ratna temukan sebelumnya, yaitu ketulusan dan kesetiaan. Hal itu membuat Ratna mulai mempertimbangkan sebuah keputusan yang cukup besar dalam hidupnya. Suatu hari Ratna akhirnya menyampaikan niatnya kepada keluarganya. Ia menyatakan bahwa dirinya ingin menikah dengan Ahmad. Mendengar hal itu keluarganya sempat terkejut. Mereka tidak menyangka Ratna akan memilih seorang santri sederhana yang bahkan belum memiliki pekerjaan tetap. Bagi sebagian orang di sekitar mereka, keputusan itu terasa sulit dipahami. Kabar itu pun dengan cepat menyebar di lingkungan tempat tinggal Ratna. Banyak orang yang membicarakannya dengan rasa heran. Sebagian merasa Ratna terlalu terburu-buru mengambil keputusan, sementara yang lain menganggap ia telah membuat pilihan yang tidak biasa. Namun Ratna tidak lagi terlalu memikirkan apa yang dikatakan orang lain. Baginya, kebahagiaan tidak lagi diukur dari kekayaan atau status. Ia hanya ingin menjalani hidup bersama seseorang yang benar-benar tulus berada di sisinya. Beberapa waktu setelah keputusan itu diambil, Ratna dan Ahmad akhirnya melangsungkan pernikahan secara sederhana. Tidak ada pesta besar atau kemewahan, seperti yang dulu pernah dibayangkan banyak orang ketika Ratna masih dekat dengan Kevin. Pernikahan itu hanya dihadiri keluarga dekat, beberapa teman,
dan beberapa orang dari pesantren tempat Ahmad belajar. Meski berlangsung sederhana, suasana acara itu terasa hangat dan penuh ketulusan. Ratna terlihat tenang, sementara Ahmad menjalani semuanya dengan sikap yang rendah hati seperti biasanya. Setelah menikah, kehidupan Ratna berubah cukup banyak. Jika dulu ia terbiasa hidup dengan segala kenyamanan dari hasil usahanya yang berkembang, kini ia harus kembali menjalani hidup dengan cara yang jauh lebih sederhana. Usaha butik dan catering miliknya belum sepenuhnya pulih dari masa sulit yang ia alami sebelumnya. Beberapa pesanan memang masih datang, tetapi jumlahnya tidak sebanyak dulu. Keadaan itu membuat Ratna dan Ahmad harus mengatur kehidupan mereka dengan sangat hati-hati. Ahmad sendiri tidak pernah merasa malu dengan keadaan itu. Sejak awal menikah, ia sudah bertekad untuk bekerja keras membantu Ratna. Walaupun ia tidak memiliki pengalaman besar dalam dunia bisnis, Ahmad berusaha belajar sedikit demi sedikit. Ia mulai membantu pekerjaan yang paling sederhana terlebih dahulu. Kadang ia membantu menyiapkan bahan makanan untuk pesanan catering, kadang juga membantu mengantar pesanan kepada pelanggan. Setiap pagi, Ahmad sering terlihat sudah sibuk sebelum Ratna datang ke tempat usaha. Ia membersihkan ruang kerja, merapikan barang-barang dan memastikan semua peralatan siap digunakan. Jika ada pesanan yang harus diantar, Ahmad tidak ragu mengantarkannya sendiri menggunakan sepeda motor tua milik Ratna. Walaupun pekerjaan itu terlihat sederhana, Ahmad selalu melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Beberapa pelanggan yang mengenal Ratna sejak lama mulai menyadari kehadiran Ahmad di tempat usaha itu. Mereka melihat bagaimana pemuda itu bekerja dengan tekun tanpa banyak bicara. Sikapnya yang sopan kepada pelanggan membuat sebagian dari mereka merasa senang berurusan dengannya. Bagi Ratna, melihat Ahmad bekerja dengan sungguh-sungguh memberikan perasaan yang berbeda di dalam hatinya. Ia mulai menyadari bahwa meskipun kehidupan mereka tidak lagi semewah yang pernah ia bayangkan, ada sesuatu yang jauh lebih berharga dalam kehidupan barunya. Ahmad tidak pernah meninggalkannya dalam keadaan sulit. Justru di saat usahanya sedang berada di titik terendah, pria sederhana itu tetap berdiri di sampingnya, berusaha bersama-sama membangun kembali kehidupan yang sempat runtuh. Hari-hari setelah pernikahan tidak selalu berjalan mudah bagi Ratna dan Ahmad. Usaha yang dulu menjadi kebanggaan Ratna memang masih berjalan, tetapi keadaannya belum sepenuhnya pulih. Beberapa pelanggan lama memang masih setia memesan makanan dari catering Ratna. Namun jumlahnya belum cukup untuk membuat usaha itu kembali ramai seperti dulu. Ada hari-hari ketika dapur catering terlihat sibuk, tetapi ada juga hari ketika tempat itu terasa sangat sepi. Keadaan seperti itu sering membuat Ratna merasa cemas memikirkan masa depan usahanya. Di saat-saat seperti itulah Ahmad menunjukkan kesetiaannya. Ia tidak pernah terlihat putus asa meskipun keadaan belum membaik. Setiap pagi, ia tetap datang lebih awal untuk membantu menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Jika tidak ada pesanan catering, Ahmad akan mencari pekerjaan kecil lain yang bisa membantu menambah penghasilan. Kadang ia membantu tetangga memperbaiki pagar, kadang juga membantu mengangkut barang di pasar. Walaupun penghasilannya tidak besar, Ahmad selalu menyerahkannya kepada Ratna dengan sikap yang tulus. Ratna sering memperhatikan semua itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia melihat bagaimana Ahmad bekerja tanpa banyak bicara dan tanpa mengeluh sedikit pun. Pemuda itu tidak pernah merasa rendah diri karena keadaannya yang sederhana. Sebaliknya, ia selalu mencoba membuat Ratna merasa lebih kuat menghadapi keadaan. Ketika Ratna terlihat lelah atau khawatir memikirkan usaha mereka, Ahmad biasanya hanya berkata dengan tenang bahwa setiap kesulitan pasti ada akhirnya. Beberapa kali Ratna bahkan merasa hampir menyerah. Ia pernah mengatakan bahwa mungkin usaha itu tidak akan bisa kembali seperti dulu. Namun Ahmad selalu mencoba menenangkan Ratna dengan kata-kata yang sederhana. Baginya, yang terpenting adalah tetap berusaha dan tidak berhenti berharap. Ia percaya bahwa selama mereka tetap bekerja keras dan saling mendukung, keadaan suatu hari pasti akan berubah. Kesabaran Ahmad perlahan mulai mempengaruhi semangat Ratna. Wanita itu mulai mencoba bangkit dari rasa putus asa yang sempat menghampirinya. Ia kembali mengatur rencana kecil untuk mengembangkan usahanya sedikit demi sedikit. Walaupun langkah yang diambil masih kecil, Ratna merasa ada kekuatan baru dalam dirinya. Di tengah kehidupan yang belum sepenuhnya stabil itu, Ratna mulai menyadari sesuatu yang sangat penting. Pria yang kini menjadi suaminya mungkin tidak memiliki kekayaan besar, tetapi ia memiliki kesetiaan yang tidak tergoyahkan. Di saat banyak orang pergi ketika keadaan menjadi sulit, Ahmad justru tetap berdiri di sampingnya tanpa pernah berpikir untuk meninggalkannya.
Perlahan-lahan usaha yang dijalankan Ratna mulai menunjukkan perubahan kecil. Meskipun tidak langsung kembali seperti dulu, ada tanda-tanda bahwa keadaan mulai membaik. Beberapa pelanggan lama yang sempat berhenti memesan mulai kembali datang. Mereka mengatakan bahwa kualitas makanan dari catering Ratna masih sama seperti dulu, bahkan terasa lebih baik karena dikerjakan dengan lebih teliti. Hal itu membuat Ratna merasa sedikit lega. Ia mulai melihat harapan yang sebelumnya terasa sangat jauh. Ahmad juga terus membantu dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Ia tetap bekerja tanpa banyak bicara, mengurus hal-hal kecil yang sering kali tidak diperhatikan orang lain. Kadang ia membantu menyiapkan bahan makanan sejak pagi, kadang juga membantu mencatat pesanan yang datang dari pelanggan. Walaupun ia tidak pernah mengaku sebagai bagian penting dari usaha itu, kehadirannya membuat banyak pekerjaan terasa lebih ringan bagi Ratna. Beberapa pelanggan yang datang bahkan mulai mengenal Ahmad sebagai sosok yang ramah dan sopan. Setiap kali mengantar pesanan, Ahmad selalu memastikan makanan sampai dengan baik. Ia berbicara dengan santun kepada siapapun yang ditemuinya. Sikap itu membuat sebagian pelanggan merasa nyaman dan semakin percaya kepada usaha Ratna. Tanpa disadari, Ahmad telah membangun kembali kepercayaan orang-orang terhadap usaha tersebut. Suasana di tempat usaha Ratna juga mulai terasa berbeda dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Dapur catering yang sempat sepi kini kembali dipenuhi aktivitas. Beberapa karyawan lama yang dulu sempat pergi mulai datang kembali untuk bekerja. Mereka melihat Ratna sudah mulai bangkit dan berusaha memperbaiki keadaan. Hal itu membuat mereka yakin bahwa usaha itu masih memiliki masa depan. Bagi Ratna, perubahan kecil itu terasa sangat berarti. Ia mulai kembali memiliki semangat yang sempat hilang. Setiap pesanan yang datang membuatnya merasa bahwa kerja keras mereka tidak sia-sia. Ia juga semakin menyadari bahwa kehadiran Ahmad di sisinya bukan hanya sebagai suami, tetapi juga sebagai orang yang selalu memberi kekuatan ketika ia hampir menyerah. Hari demi hari berlalu dan usaha Ratna perlahan kembali berjalan lebih stabil. Walaupun mereka masih harus bekerja keras, suasana hati Ratna tidak lagi seberat dulu. Ia mulai percaya bahwa masa sulit yang pernah ia alami bukanlah akhir dari segalanya. Tanpa Ratna sadari, perubahan yang sedang terjadi itu sebenarnya adalah awal kebangkitan besar yang akan segera membawa kejutan tak terduga dalam hidupnya. Suatu pagi yang terlihat biasa, Ratna sedang memeriksa daftar pesanan di ruang kerjanya. Beberapa minggu terakhir, usaha cateringnya memang mulai menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Pesanan yang datang semakin bertambah, dan suasana dapur kembali terasa sibuk seperti masa-masa ketika usahanya dulu sedang berkembang. Ratna merasa bersyukur melihat perubahan itu, meskipun ia tetap berusaha menjalani semuanya dengan tenang tanpa terlalu banyak berharap. Di tengah kesibukan itu, salah satu karyawan datang membawa kabar bahwa ada tamu dari sebuah perusahaan besar yang ingin bertemu dengan Ratna. Karyawan itu mengatakan bahwa perusahaan tersebut sedang mencari mitra catering untuk sebuah proyek besar yang akan berlangsung selama beberapa bulan. Mendengar kabar itu, Ratna sempat merasa terkejut. Selama ini, ia memang berusaha memperbaiki usahanya, tetapi ia tidak pernah membayangkan akan mendapat kesempatan sebesar itu dalam waktu dekat. Kemudian, Ratna mempersiapkan diri untuk menemui tamu tersebut. Ia keluar dari ruang kerjanya menuju ruang pertemuan kecil yang biasa digunakan untuk berbicara dengan pelanggan. Beberapa orang dari perusahaan itu sudah duduk di sana, terlihat rapi dengan berkas-berkas yang mereka bawa. Ratna menyapa mereka dengan sopan, lalu mulai mendengarkan penjelasan tentang rencana kerjasama yang ingin mereka tawarkan. Ketika pembicaraan mulai berjalan, Ratna memperhatikan bahwa salah satu orang yang duduk di ujung meja tampak sangat familiar. Awalnya ia tidak terlalu memperhatikan karena fokus pada pembahasan kerjasama. Namun ketika pria itu mengangkat wajahnya dan berbicara, Ratna langsung mengenalinya. Orang itu tidak lain adalah Kevin Pratama, pria yang dulu pernah begitu dekat dengannya. Melihat Kevin di tempat itu membuat Ratna terdiam sejenak. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu kembali dengan pria itu dalam keadaan seperti sekarang. Beberapa bulan yang lalu, Kevin meninggalkannya tanpa penjelasan yang jelas. Kini, pria itu justru muncul kembali di hadapannya, bukan sebagai seseorang yang datang secara pribadi, tetapi sebagai bagian dari tim perusahaan yang ingin bekerja sama dengan usahanya. Yang lebih mengejutkan lagi, sikap Kevin terlihat sangat berbeda dari dulu. Pria yang dulu selalu tampil percaya diri, kini terlihat jauh lebih tenang, bahkan sedikit canggung ketika menyadari bahwa Ratna adalah pemilik usaha yang mereka temui hari itu. Pertemuan yang tidak terduga itu membuat suasana di dalam ruangan terasa sangat berbeda. Tanpa disadari Ratna, pertemuan kembali dengan Kevin itulah yang akan membuka kenyataan besar yang selama ini belum pernah ia bayangkan sebelumnya.
Suasana di ruang pertemuan itu sempat terasa hening beberapa saat setelah Ratna menyadari bahwa pria yang duduk di hadapannya adalah Kevin. Namun Ratna berusaha tetap tenang dan bersikap profesional. Ia tidak ingin pertemuan bisnis itu berubah menjadi sesuatu yang canggung hanya karena masa lalu yang pernah terjadi di antara mereka. Ratna kembali memusatkan perhatian pada pembicaraan kerjasama yang sedang dibahas oleh tim perusahaan tersebut. Di sisi lain, Kevin terlihat jauh lebih pendiam dibandingkan rekan-rekannya. Jika dulu ia selalu berbicara dengan penuh percaya diri, kini ia lebih banyak menundukkan kepala dan hanya sesekali menambahkan penjelasan ketika diminta oleh anggota timnya. Dari sikapnya terlihat jelas bahwa ia merasa tidak nyaman berada dalam situasi itu. Setelah pembahasan kerjasama hampir selesai, salah satu perwakilan perusahaan menjelaskan bahwa mereka sedang menghadapi beberapa kesulitan dalam proyek besar yang sedang berjalan. Mereka membutuhkan mitra catering yang dapat dipercaya untuk menangani kebutuhan makanan bagi para pekerja di proyek tersebut. Itulah sebabnya mereka mencari usaha yang memiliki reputasi baik dan mampu bekerja secara konsisten. Di saat itulah Kevin akhirnya berbicara dengan suara yang lebih pelan. Ia mengatakan bahwa usaha Ratna sebenarnya sudah lama dikenal memiliki kualitas yang baik. Namun ketika ia mengucapkan kalimat itu, wajahnya terlihat berbeda. Ada rasa penyesalan yang tidak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Ia sempat menatap Ratna sejenak, lalu kembali menundukkan pandangannya. Momen itu membuat Ratna memahami sesuatu yang sangat jelas. Pria yang dulu meninggalkannya demi kehidupan yang lebih mewah, kini justru datang kembali dalam keadaan yang jauh berbeda. Kevin tidak lagi terlihat seperti pria yang selalu berada di atas segalanya. Keadaan telah berubah, dan kehidupan yang dulu terlihat begitu sempurna ternyata tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Sementara itu, Ratna menyadari bahwa hidupnya sendiri juga telah berubah. Wanita yang dulu sempat merasa hancur karena ditinggalkan, kini justru berdiri dengan lebih kuat. Usahanya perlahan bangkit kembali, dan di sampingnya ada Ahmad, suami yang selalu setia menemani dalam masa paling sulit. Di dalam hati Ratna muncul sebuah kesadaran yang sangat dalam. Ia akhirnya memahami bahwa kehilangan Kevin di masa lalu ternyata bukanlah sebuah musibah. Justru dari kejadian itulah ia menemukan seseorang yang benar-benar tulus mendampinginya. Tanpa disadari Kevin, pertemuan hari itu menjadi bukti paling jelas bahwa pilihan hidup Ratna ternyata membawa dirinya menuju kebahagiaan yang jauh lebih berarti. Setelah pertemuan itu selesai, Ratna berdiri sejenak di depan pintu ruang pertemuan sambil memperhatikan para tamu yang perlahan meninggalkan tempat usahanya. Di antara mereka, Kevin berjalan dengan langkah yang lebih lambat dibandingkan yang lain. Sebelum benar-benar pergi, ia sempat menoleh sebentar ke arah Ratna, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun akhirnya, ia hanya mengangguk pelan sebagai tanda perpisahan, lalu berjalan keluar mengikuti rekan-rekannya. Ratna membalas anggukan itu dengan sikap tenang. Tidak ada lagi perasaan marah ataupun kecewa seperti dulu. Semua yang pernah terjadi kini terasa seperti bagian dari masa lalu yang sudah selesai. Beberapa saat kemudian, Ratna keluar menuju halaman tempat usahanya. Di sana, Ahmad sedang menurunkan beberapa kotak bahan makanan dari sepeda motor tuanya. Seperti biasanya, pria itu bekerja dengan tenang tanpa banyak bicara. Wajahnya terlihat berkeringat karena baru saja kembali dari pasar. Ketika melihat Ratna berdiri di dekat pintu, Ahmad hanya tersenyum sederhana seperti yang selalu ia lakukan setiap hari. Melihat pemandangan itu, hati Ratna terasa hangat. Ia teringat kembali semua perjalanan yang telah ia lalui selama beberapa tahun terakhir. Dari masa ketika ia hampir menikah dengan pria kaya yang tampak sempurna, hingga masa ketika hidupnya hancur karena ditinggalkan tanpa penjelasan. Ia juga teringat bagaimana usahanya sempat berada di titik terendah ketika banyak orang mulai meragukan masa depannya. Namun justru di masa-masa paling sulit itulah Ahmad datang dalam kehidupannya. Pria yang dulu hanya seorang santri sederhana itu tidak pernah menjanjikan kekayaan atau kehidupan mewah. Ia hanya menawarkan ketulusan, kesabaran, dan kesetiaan yang nyata. Hal-hal sederhana itulah yang perlahan membantu Ratna bangkit dari keterpurukan. Kini Ratna menyadari satu hal yang sangat penting. Kadang seseorang harus kehilangan sesuatu yang terlihat sempurna agar bisa menemukan sesuatu yang benar-benar berharga. Kevin pernah menjadi bagian dari harapan besar dalam hidupnya. Tetapi Ahmad adalah orang yang benar-benar bertahan ketika semua harapan itu runtuh. Ratna kemudian berjalan mendekati Ahmad dan membantu membawa beberapa kotak yang ada di atas motor.
Mereka masuk bersama ke dalam dapur catering yang kembali ramai dengan aktivitas. Di tempat sederhana itulah Ratna merasa menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Bukan kebahagiaan yang datang dari kemewahan, tetapi dari kesetiaan seseorang yang selalu memilih untuk tetap tinggal ketika keadaan menjadi sulit. Dan sejak hari itu, Ratna tidak pernah lagi menyesali masa lalunya. Ia justru bersyukur karena kegagalan yang pernah ia alami telah mempertemukannya dengan seseorang yang benar-benar pantas berjalan bersamanya seumur hidup.